Api ponik abadi di tengah gua kembali ke posisi semula. Warnanya kini lebih hangat, seolah-olah baru saja berinteraksi dengan teman lamanya. Dinding gua yang retak mulai menutup. Kristal menyatu kembali, meninggalkan permukaan yang halus tanpa bekas kerusakan sedikit pun. Tetua tertinggi mendekat, langkahnya tenang namun berwibawa. Kau telah menunjukkan hal yang tidak pernah kita bayangkan bisa dilakukan oleh seorang manusia. Kau tidak hanya menyerap berbagai jenis api, tapi mampu menyatukannya dengan harmoni yang luar biasa. Jaka berdiri, menutup kipasnya dengan gerakan yang cepat. Itu karena Great Lord ini memiliki kemampuan khusus dalam mengelola energi apapun yang masuk ke dalam diriku. Tapi aku menghargai pujian tetua dan semuanya. Jaka menyarungkan kembali kipasnya ke balik pinggang. Kepalanya diangkat, tangannya di dada, dan pantatnya sedikit mundur. Gaya luar biasa khas miliknya. Jadi, apakah demonstrasi ini sudah cukup untuk membuktikan kapasitasku? Para tetua berdiskusi. Suara rendah namun intens terdengar di antara mereka. Mereka membentuk lingkaran kecil, sesekali melirik ke arah Jaka. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja setelah melihat rahasia api abadi klan kita. Tapi kita juga tidak bisa menahannya. Dia bukanlah tahanan, dia adalah tamu yang memiliki kekuatan setara dengan kita. Namun, ia bukanlah dari klan kita. Bagaimana kita bisa mempercayai seorang manusia dengan rahasia kekuatan klan Ponik? Itu benar. Siapa yang menjamin dia tidak akan menggunakan pengetahuan ini untuk memburu kita di masa depan? Tertua tertinggi mengangkat tangan, memberikan isyarat agar pemuda itu diam. Nak Jaka, kekuatan yang kau miliki tidak bisa diabaikan. Tapi untuk mendapatkan tempat di klan kita, kau harus membuktikan bahwa kau layak dan tidak akan menggunakan kekuatanmu untuk tujuan yang salah. Jaka mengangguk dan menyilangkan tangan di depan dada. Great Lord selalu siap membuktikan diri. Apapun yang diperlukan, aku siap menjalankannya. Ujian apa lagi yang kalian inginkan? Apakah aku harus memadamkan gunung berapi ini atau menyalakannya lebih terang lagi? Tetua tertinggi menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Bukanlah suatu ujian kekuatan fisik semata, tapi ini juga ujian integritas. Kau harus mengikuti kami ke inti terdalam Gunung Naga Abadi. Gua bergetar ringan sesekali. Kali ini getarannya berasal dari jauh di bawah tanah. Api ponik abadi menyala lebih terang, memberikan cahaya yang lebih luas hingga lorong-lorong gelap di belakang gua. Gunung api abadi merespon secara sinkron, menyebarkan getaran ke seluruh lereng, menandai dimulainya fase baru bagi Jaka dan klan Ponik. Ketua tertinggi kembali berbicara. Persiapkan upacara ritual. Jika api gunung meresponnya, maka kita tidak punya alasan untuk menolaknya. Ketua kedua bertanya dengan nada yang ragu. Bagaimana jika gunung menolaknya? Anda tahu sendiri resikonya bagi manusia yang masuk ke inti tanpa darah Ponik. Dia sudah memiliki api naga, api iblis, dan api pusaka. Jika dia mati karena api gunung kita, maka dia memang bukan seseorang yang pantas. Tantangan yang menarik. Mari kita lihat seberapa panas inti gunung ini sebenarnya. Para Ponik muda mulai membubarkan diri untuk menjalankan perintah para tetua. Meskipun beberapa masih memberikan tatapan curiga kepada Jaka, udara di dalam gua sekarang terasa lebih segar. Meskipun sisa-sisa aroma belerang dan energi yang terbakar masih tercium dengan tajam, tetua tertinggi memberikan isyarat agar Jaka mengikutinya. Jalan di depan tidak akan semudah yang kau bayangkan, manusia. Selama ada energi yang bisa aku kelola, tidak ada tempat yang tidak bisa Great Lord ini lalui. Gua itu mulai sunyi.
hanya menyisakan suara langkah kaki dan dengungan rendah dari api ponik abadi yang terus berdenyut. Getaran energi di dalam gua kristal perlahan mereda. Udara yang sebelumnya terasa berat mulai stabil kembali, meskipun sisa panas masih menggantung di setiap sudut ruangan. Kristal-kristal transparan di dinding gua berhenti bergetar. Cahayanya kembali konstan, memantulkan nyala api ponik abadi yang masih melayang tenang di pusat gua. Tetua tertinggi bangkit dari posisinya dan berjalan maju di tengah ruangan. Setiap langkah kakinya menimbulkan gema halus di lantai kristal yang sangat padat. Para anggota klan ponik yang memenuhi gua secara naluriah terdiam. Percakapan kecil di antara mereka berhenti seketika. Sayap-sayap yang sebelumnya bergerak perlahan dan mendinginkan suhu tubuh kini terlipat rapi di punggung masing-masing. Semua pandangan tertuju pada sosok tertua tertinggi yang berdiri tegak. Cahaya ponik abadi di belakangnya menerangi tubuhnya secara penuh, membuat bayangan jatuh panjang ke lantai kristal yang berkilau. Tetua tertinggi mengangkat kedua tangannya ke atas, membuka telapak tangannya lebar-lebar untuk menunjukkan otoritas penuh. Suaranya terdengar kuat, jelas, dan menjangkau setiap sudut gua tanpa perlu ditingkatkan. Anggota klan ponik yang terhormat, hari ini kita akan menyaksikan hal yang luar biasa. Seorang manusia telah menunjukkan kemampuannya untuk menyatukan berbagai jenis api dengan stabilitas yang bahkan melebihi ponik berpengalaman. Beberapa ponik senior yang berdiri di barisan depan menganggukkan kepala dengan pelan. Mereka memperhatikan sisa-sisa energi yang masih mengambang di udara. Salah satu ponik senior berkata dengan suara rendah, "Aku melihatnya sendiri. Aliran apinya tidaklah kacau. Bahkan murid tingkat tinggi belum tentu mampu melakukan hal serupa. Keseimbangan antara api biru dan energi naga itu sangatlah presisi." Namun di sisi lain, beberapa ponik muda terlihat menegang. Tangan mereka mengepal di samping tubuhnya. Tatapan mereka masih dipenuhi pertimbangan dan rasa tidak percaya. Tetua tertinggi melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih tegas dan tidak menerima interupsi. Oleh karena itu, dengan wewenang yang ada pada diriku sebagai tetua tertinggi, aku mengumumkan bahwa manusia bernama Jaka akan diterima sebagai murid yang tidak resmi dari klan Ponik dengan hak dan keuntungan yang sama seperti anggota klan yang lahir dan besar di sini. Gua itu tiba-tiba meledak dalam reaksi fisik yang nyata. Ledakan energi spontan muncul di beberapa ponik muda yang terkejut. Api kecil menyembur dari tubuh mereka tanpa kendali karena emosi yang meluap. Tekanan dari lonjakan energi tersebut membuat lantai kristal di bawah mereka bergetar dengan hebat. Sekelompok ponik muda dengan pakaian beraksen emas melangkah keluar dari barisan. Langkah kaki mereka berat, serempak, menunjukkan koordinasi yang terlatih. Mereka adalah geng api emas, sekelompok penerus klan utama yang terkenal sangat ketat dalam menjaga tradisi. Tatapan mereka tajam, penuh ketidakpuasan yang tidak ditutup-tutupi. Ponik muda pertama melangkah maju ke garis depan. Wajahnya memerah karena amarah, rahangnya mengeras hingga otot lehernya terlihat jelas. Ini tidak lucu. Bagaimana bisa seorang manusia diberikan hak yang sama dengan kita yang telah menjalani ujian berat untuk menjadi bagian dari klan? Ya, itu benar. Aku tidak setuju. Kami mengorbankan waktu dan darah selama puluhan tahun untuk posisi ini. Apa-apaan keputusan ini? Kehormatan klan kita akan tercoreng jika kita menerima manusia sebagai bagian dari kita. Kita adalah keturunan leluhur Ponik yang agung, bukan sekedar kumpulan makhluk apa saja. Keributan mulai menyebar ke seluruh ruangan. Para tetua berusaha menenangkan pengikutnya masing-masing. Namun, suara-suara penolakan semakin menjadi-jadi. Ini tidak adil bagi para kandidat lain. Itu benar. Keputusan ini terlalu gegabah dan melanggar tradisi kita. Beberapa Ponik senior yang awalnya diam mulai menunjukkan raut wajah tidak setuju. Mereka saling berbisik, mempertanyakan logika di balik keputusan tetua tertinggi. Namun, sebelum kegaduhan berkembang lebih jauh menjadi kerusuhan fisik, satu sosok melangkah maju dari barisan geng api emas. Langkahnya tenang dan mantap, berbeda
dari rekan-rekannya yang meledak-ledak. Ponik muda itu lebih tinggi dari yang lain. Rambut merah menyala jatuh ke bahunya dengan rapi. Matanya bersinar kuat dengan pancaran energi emas yang stabil. Ia berdiri tepat di depan Jaka. Jarak mereka hanya beberapa langkah saja. Suasana gua kembali hening total. Ketegangan antara keduanya membuat udara terasa statis. Ponik muda, pemimpin, berkata dengan suara rendah, namun tekanannya terasa jelas pada setiap kata yang diucapkannya. Aku tahu siapa kau. Mereka bilang kau memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kekuatan saja tidak cukup untuk menjadi bagian dari klan kita. Kau harus membuktikan bahwa kau layak berdiri di sisi kita. Beberapa ponik muda di belakangnya mengangguk setuju dengan pernyataan tersebut. Salah satu dari mereka berkata dengan lantang, "Iya benar, nama klan tidak bisa diserahkan sembarangan kepada orang asing. Kekuatan sejati bukan berarti memiliki jiwa seorang ponik." Jaka berdiri tegak, tidak goyah sedikit pun oleh intimidasi tersebut. Ekspresinya tetap tenang. Kedua tangannya memegang kipas Tanjung Seta dengan santai. Tidak ada perubahan sikap yang agresif darinya. Jaka menjawab dengan nada santai dan yakin, menatap langsung ke mata pemimpin muda itu. Aku mengerti perasaan kalian. Tapi, apakah pertarungan antar sesama benar-benar diperlukan untuk membuktikan sesuatu? Ponik muda mengerutkan kening, merasa diremehkan oleh ketenangan Jaka. Api emas langsung muncul di telapak tangannya secara instan. Nyala api itu berputar dengan kecepatan tinggi, memancarkan panas yang sangat menyengat, hingga membuat udara di sekitar mereka bergelombang. Ponik muda berteriak sambil mengancungkan tangannya yang terbakar. Kalau kau benar-benar memiliki kekuatan seperti yang dikatakan, maka tunjukkan saja di arena api terbang. Kita bertarung secara tidak resmi. Jika kau menang, maka aku akan menerima keberadaanmu. Tapi jika kau kalah, maka kau harus pergi dan jangan pernah kembali ke wilayah klan kita. Suara itu menggema ke seluruh dinding gua, menciptakan tantangan yang tidak bisa ditarik kembali. Beberapa ponik senior langsung bereaksi dengan cemas. Ini terlalu berbahaya hanya untuk sebuah ujian masuk. Pertarungan seperti itu bisa melukai salah satu dari mereka secara permanen juga. Namun, sebagian lain tetap diam. Mereka menunggu keputusan yang akan diambil oleh Jaka. Jaka menggelengkan kepalanya perlahan. Tatapannya berpindah ke api emas yang berkobar di tangan ponik muda tersebut. Api emas yang kau kendalikan sangatlah indah dan kuat. Aku bisa merasakan bahwa kau telah melatih dirimu dengan sangat keras untuk mencapai tingkat kekuatan seperti ini. Ponik muda terdiam sesaat. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pujian di tengah tantangan yang ia berikan. Api emas di tangannya masih menyala, namun tekanannya sedikit menurun karena kebingungan. Lantas, apa jawabanmu? Mau bertarung atau tidak? Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan pujian. Jaka melangkah maju satu langkah, memperkecil jarak di antara mereka. Kipas Tanjung Seta ia angkat setinggi bahu. Api biru samar muncul dari sela-sela lipatan kipas, menyebar dengan gerakan lembut seperti air yang mengalir. Jaka kembali bicara dengan nada yang serius. Kekuatan seharusnya digunakan untuk melawan musuh bersama, bukan untuk saling menyerang antar sesama. Kita semua sama-sama berada di benteng naga abadi. Iblis adalah musuh kita yang sebenarnya. Bukanlah aku yang datang dengan niat baik untuk belajar. Beberapa ponik muda di barisan belakang mulai berbisik satu sama lain. Ia tidak salah tentang ancaman iblis. Itu benar. Kata-katanya masuk akal jika dilihat dari perspektif pertahanan benteng. Jaka melanjutkan, suaranya jelas dan terdengar oleh seluruh audien di dalam gua. Aku tidak akan bertarung denganmu sekarang. Tapi aku berjanji bahwa suatu hari nanti kita akan berdiri bersama di medan perang. Dan kau akan melihat bahwa aku layak untuk menjadi bagian dari klan ini. Api biru dari kipas Jaka menyebar perlahan di udara di antara mereka. Api itu tidak menekan, tidak memaksa, justru memberikan rasa tenang yang aneh. Udara di sekitar mereka terasa lebih hangat secara merata, bukan panas yang membakar kulit. Seorang ponik senior dengan janggut putih panjang melangkah maju dari bayang-bayang. Kata-katamu cukup bijak, manusia.
kita memang sering terlena dengan kebanggaan diri dan melupakan bahwa tujuan utama kita adalah melindungi benteng dan semua yang ada di dalamnya. Meskipun kita menerima keputusan tetua, kita juga perlu bukti nyata bahwa kau layak menjadi bagian dari klan kita. Kekuatanmu memang luar biasa, tapi integritas dan kesetiaan untuk melindungi klan juga sama pentingnya. Wanik muda menatap Jaka selama beberapa detik dengan tatapan menyelidik. Ia mencari tanda-tanda ketakutan di wajah Jaka, namun ia hanya menemukan keyakinan. Perlahan, api emas di tangannya padam sepenuhnya. Wanik muda itu berkata dengan suara yang lebih terkontrol. Baiklah, aku akan mengikuti keputusan tetua. Tapi ingat, aku akan selalu mengawasi setiap langkahmu. Jika kau melakukan sesuatu yang membahayakan klan, aku tidak akan segan untuk menghabisimu manusia. Aku menghargai pengawasanmu itu. Dan begitu, aku akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan yang kulakukan. Dan suatu hari nanti, mungkin kita bisa menjadi teman dan rekan sejawat yang saling mendukung. Ketua tertinggi kembali mengambil alih perhatian seluruh ruangan. Ia mengetukkan tongkatnya ke lantai. Keputusan ini bukanlah akhir dari segalanya. Jaka akan menjalani proses pembelajaran seperti anggota klan lainnya. Dan pada waktunya, ia akan diberikan kesempatan untuk membuktikan nilai dirinya. Untuk saat ini, mari kita fokus pada apa yang paling penting. Memperkuat diri kita untuk menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Tiba-tiba, angin panas dengan tekanan tinggi dari arah gunung api abadi masuk ke dalam gua melalui celah ventilasi alami. Aroma sulfur yang menyengat menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan. Wanik muda memberikan tatapan akhir yang sangat tajam kepada Jaka sebelum berbalik arah. Jangan mengecewakan kita. Jika tidak, aku akan menjadi orang pertama yang menghajarmu dan memastikan kau akan keluar dari sini. Tantangan adalah makanan bagiku. Aku tidak akan pernah mengecewakan mereka yang telah mempercayaiku. Cahaya api biru dari sisa energi Jaka dan pantulan cahaya emas dari dekorasi gua menyatu di udara, menciptakan pendaran warna yang unik di dalam ruangan tersebut. Getaran energi yang sinkron mulai menyebar ke seluruh wilayah klan Ponik, menandakan bahwa gunung api abadi telah menerima keberadaan penghuni baru. Sebuah perubahan besar dalam sejarah klan telah resmi dimulai. Ketua tertinggi memandang ke arah Jaka. Ikuti aku. Ada banyak hal yang harus kau ketahui mengenai struktur energi tempat ini, anak muda. Tentu, aku siap menyerap informasi sebanyak mungkin. Kipas Tanjung Seta berada di tangannya, tertutup rapat, namun auranya masih terasa stabil. Great Lord memang penasaran apa yang ingin ditunjukkan oleh tetua. Apakah ini bagian dari protokol rahasia klan kalian? Tetua tertinggi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memberikan isyarat dengan lambaian tangan agar Jaka mengikutinya menuju sebuah celah dinding gua yang tersembunyi di balik bongkahan kristal besar. Mereka melangkah keluar dari ruangan ujian. Lorong di hadapan mereka menyempit, berubah menjadi koridor batu vulkanik berwarna hitam pekat. Permukaannya kasar, namun tertata dengan rapi. Jelas dibuat dengan teknik yang kuno. Dinding di sebelah kiri dan kanan dipenuhi polarun yang tertanam langsung dengan batu. Jaka mengamati setiap garis pada dinding tersebut. Batu spiritual ini nampak sangat tua. Berapa umur lorong ini? Lorong ini sudah ada sejak fondasi pertama klan diletakkan. Ini adalah jalur menuju ruang penyimpanan sejarah. Saat mereka melangkah melewati batu spiritual pertama, cahaya merah samar mulai menyala di sela-sela ukiran batu. Suara desis energi terdengar saat batu spiritual tersebut aktif secara otomatis. Batu spiritual berikutnya menyusul, lalu yang lain membentuk jalur cahaya yang mengikuti langkah mereka secara presisi, memperhatikan detail ukiran yang bercahaya tersebut. Batu spiritual ini bukanlah sekedar penanda. Ada aliran energi pengenal di dalamnya. Ia mencoba mendekatkan tangannya ke dinding, namun segera ditarik kembali saat merasakan sengatan listrik.
Tetua tertinggi menjawab sambil terus berjalan. Batu spiritual ini mengenali esensi ponik dan mereka yang berjalan dengan izin kami. Kehadiranmu memicu respon berbeda, tapi masih dalam batas yang bisa diterima. Jika kau bukan orang yang diizinkan, batu spiritual ini akan melepaskan muatan panas yang cukup untuk melelehkan logam dalam sekejap. Ini sangat berbahaya sekali. Mereka menaiki lorong menanjak yang semakin curam. Ruangan semakin sempit, membuat bahu mereka hampir bersentuhan dengan dinding batu. Udara semakin hangat, uap panas keluar dari celah-celah batu vulkanik. Nafas Jaka tetap stabil. Ia mengatur sirkulasi energinya untuk menetralkan suhu eksternal. Getaran ringan terasa di bawah telapak kakinya, berasal dari aktivitas magma jauh di bawah tanah. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah pintu besar yang menutup seluruh koridor. Pintu itu terbuat dari tulang ponik tua yang telah mengeras seperti logam, warna putih gading, namun memiliki kilau metalik. Permukaannya penuh kiran, menggambarkan seekor ponik terbang menuju lembah gelap yang dipenuhi bentuk-bentuk menyeramkan seperti bayangan hitam dan cakar yang panjang. Jaka berhenti sejenak, menatap ukiran tersebut dengan seksama. Ukiran ini terasa berat, ada sejarah panjang di baliknya. Ia menyentuh permukaan pintu yang terasa sangat dingin, bertolak belakang dengan suhu udara di lorong. Siapa yang memahat ini? Detailnya sangat akurat. Tetua tertinggi mendekat ke pintu dan menempelkan telapak tangan di bagian tengah, tepat pada jantung ukiran ponik. Perhatikan baik-baik. Energi api mengalir dari tubuhnya ke telapak tangan, menciptakan pendaran warna emas yang merambat ke seluruh permukaan pintu. Suara semburan api terdengar saat mekanis internal pintu bereaksi. Nyala api merah keemasan muncul, menyebar mengikuti pola ukuran ponik, mengisi setiap garis pahatan dengan cahaya terang. Pintu bergetar hebat, meninggalkan suara gesekan batu dan tulang yang berat, kemudian terbuka perlahan ke arah dalam. Kau masuklah lebih dulu. Ruangan ini hanya bisa ditempati oleh tetua dan mereka yang dipercayakan dengan rahasia klan kita. Jaka mengangguk tanpa banyak bicara. Ia melangkah masuk, merasakan perubahan tekanan udara yang mendadak. Tetua tertinggi mengikuti dan menutup pintu di belakang mereka dengan dorongan energi kecil. Pintu langsung terkunci rapat dengan bunyi denting logam yang berat. Di dalam ruangan, suasananya berbeda sama sekali. Cahaya tidak lagi berasal dari batu spiritual, melainkan dari bola-bola api abadi yang melayang di sudut-sudut ruangan tanpa penyangga. Cahayanya tidak selalu terang, tetapi cukup untuk melihat setiap detail benda yang tersimpan di sana. Dinding dipenuhi relik kuno yang disusun rapi di atas rak-rak batu. Baju zirah yang sudah tidak digunakan nampak berjejer. Beberapa memiliki lubang bekas serangan. Ada senjata api seperti pedang, tombak, dan auranya hampir padam, bersandar di pojok ruangan. Di tengah ruangan terdapat batu tulis besar dengan tulisan kuno yang terpahat sangat dalam. Jaka melangkah perlahan, matanya menyapu ruangan dengan teliti. Tempat ini menyimpan banyak sekali energi unik, tidak liar, tapi sangat dalam. Pertempuran di masa lalu pasti sangat hebat hingga merusak pertahanan sekuat ini. Tetua tertinggi berjalan melewati Jaka menuju dinding paling dalam. Sebuah peta besar terbentang di sana, terbuat dari kulit ponik tua yang sangat awet. Garis-garis wilayah tergambar jelas dengan tinta yang masih nampak segar, langkah dengan berbagai simbol wilayah. Di suatu area di sudut peta, warna hitam pekat mendominasi, terlihat kontras dengan area lainnya yang berwarna merah dan jingga. Ini adalah lembah iblis kehancuran, tempat di mana leluhur kita menghilang ribuan tahun lalu. Jaka mendekat untuk melihat lebih detail. Ia merasakan getaran aneh saat matanya menatap area hitam tersebut. Kipas Tanjung Seta bergetar pelan di tangannya, bereaksi terhadap referensi energi di dalam peta. Jaka menyentuh peta dengan ujung jarinya. Aura di tempat ini terasa sangat kuat dan penuh dengan kesedihan, seolah banyak nyawa yang berkorban di sana. Tetua,
Sebenarnya, apa yang terjadi di sana hingga warnanya digambarkan sehitam ini? Ribuan tahun lalu, iblis dari lembah itu mulai menyebarkan energi kontaminasi yang ingin menghancurkan semua sumber energi semesta. Mereka ingin membuat seluruh alam kehilangan energi kehidupan, sehingga hanya kekuatan kegelapan yang akan dominan. Leluhur kita memutuskan untuk menghadapi ancaman itu sendiri. Ia membawa bintang api jiwa, inti kekuatan tertinggi klan Ponik yang menjadi sumber kehidupan bagi semua anggota klan kita. Ia berkata bahwa jika ia tidak kembali, maka bintang api jiwa harus dianggap hilang. Tiba-tiba, relik di sekitar ruangan bergetar secara serempak. Batu tulis besar di tengah ruangan menyala dengan terang, memproyeksikan bayangan pertempuran masa lalu ke dinding gua. Terlihat sosok Ponik besar bertarung melawan makhluk-makhluk bayangan. Iblis besar dengan tanduk api mengamuk menghancurkan barisan pertahanan, dan sebuah bintang api yang menyilaukan bersinar di tengah kepungan kegelapan. Jaka menatap semua proyeksi itu dengan serius, tidak melepaskan pandangnya sedikit pun dari sosok leluhur klan Ponik. Leluhur itu benar-benar pemberani, berani menghadapi bahaya sendirian untuk melindungi klan dan semua yang ada di sekitarnya. Kehilangan inti kekuatan seperti itu pasti menjadi pukulan berat bagi klan kalian. Tidak sendirian sebenarnya. Ia dibantu oleh beberapa pasukan terbaik klan kita. Tapi hanya dia yang mampu membawa bintang api jiwa dan memasuki inti lembah yang paling berbahaya. Dan sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Oleh karena itu, aku memberimu misi pergi ke lembah iblis kehancuran. Cari tahu nasib leluhur kita. Jika bintang api jiwa masih ada dan belum terkontaminasi, bawa kembali kemari. Tapi jika sudah terkontaminasi oleh kekuatan iblis, maka kau harus menghancurkannya dengan segala cara agar tidak membahayakan siapapun. Misi ini sangat berisiko. Menghancurkan bintang api jiwa berarti menghancurkan warisan klanmu sendiri. Kau yakin memberikan tugas ini kepada orang asing sepertiku? Kau memiliki api biru dan berbagai esensi lain. Kau adalah variabel yang tidak bisa diprediksi oleh para iblis. Tetapi apa yang akan kupetik jika aku berhasil menyelesaikan misi ini? Tentunya bukan hanya diterima sebagai anggota klan saja, bukan? Ketua tertinggi tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang jarang ia tunjukkan. Jika kau berhasil, kau tidak hanya akan diterima secara penuh sebagai anggota klan Ponik. Kau juga akan diberikan teknik rahasia api semesta Ponik. Teknik ini bisa menyatukan semua jenis api yang ada dalam dirimu menjadi satu kekuatan yang lebih besar dan sempurna, jauh melampaui apa yang kau miliki sekarang. Jaka menarik nafas dalam, matanya berbinar mendengar tawaran tersebut. Itu adalah ganjaran yang layak untuk Great World ini. Tapi ada alasan lain mengapa aku mau melakukan misi ini. Aku punya teman yang juga sedang berjuang untuk meningkatkan diri demi melindungi benteng naga abadi. Aku tidak ingin tertinggal jauh dari kemajuannya. Temanku, saudaraku yang bernama Tori. Misi ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menguji batas kemampuanku dan menunjukkan bahwa aku juga layak terus berdiri di sisi mereka. Aku tidak boleh tertinggal. Ketua tertinggi mengangguk, menghargai motivasi pribadi Jaka. Ia berjalan ke sebuah meja batu di sudut ruangan dan mengambil sebuah kotak kayu hitam dengan ukiran burung poni kecil di atasnya. Ketua itu membuka kotak tersebut dan mengeluarkan sebuah kalung dengan liontin permata merah yang berdenyut. Tori, manusia yang membawa takdir dari klan naga. Oh, ternyata kau rekannya. Menarik. Baiklah, bawalah ini. Ini adalah kalung petunjuk api. Ia akan membantumu menemukan lokasi bintang api jiwa jika kau sudah dekat dengan itu. Selain itu,
Ini juga bisa mendeteksi keberadaan iblis kuat dan memberi peringatan jika kau berada di dekat energi kontaminasi. Jaka menerima kalung itu dari tangan tetua. Begitu jarinya menyentuh liontin, sebuah getaran listrik merambat ke seluruh tubuhnya. Cahaya terang memancar dari permata itu, menyinari wajah Jaka. Energi dari kalung ini sangat cocok dengan diriku, seolah dibuat khusus untukku saja. Jaka memakai kalung itu di lehernya, merasakan hangat yang konsisten mengalir di dadanya. Tidak ada yang dibuat khusus untuk siapapun, tapi energimu yang unik membuatmu cocok dengan benda ini. Itu adalah tanda bahwa kau memang layak untuk menjalankan misi ini. Kau punya waktu untuk bersiap sebelum berangkat. Lembah iblis kehancuran bukanlah tempat yang bisa kau datangi dengan sembarangan. Persiapkan dirimu dengan baik, dan jika kau perlu bantuan, beberapa ponik senior akan siap membantumu dengan pelatihan tambahan sebelum kau pergi. Great Lord ini selalu siap menghadapi tantangan apapun. Aku akan bersiap dengan sebaik-baiknya, dan ketika aku kembali, aku akan membawa kabar baik bagi klan Ponik. Mereka berjalan keluar dari ruangan tersebut. Begitu mereka melintasi abang pintu besar itu kembali menutup dengan sendirinya. Gema penutupan pintu terdengar di sepanjang koridor. Di luar, matahari mulai tenggelam di cakrawala, mewarnai langit dengan warna ungu dan jingga yang gelap. Jaka berdiri di balkon luar gua kristal, menatap ke arah lembah yang sangat jauh di ufuk barat. Tunggulah aku, lembah iblis kehancuran. Great Lord akan menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak bisa dianggap remeh. Ia membuka kipas Tanjung Seta dengan satu gerakan cepat. Api biru menyembur keluar, menyelimuti tubuhnya sebelum perlahan meredup masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Jaka menarik nafas dalam, memantapkan tekadnya untuk perjalanan panjang yang akan segera ia mulai. Hari sebelum keberangkatan benar-benar terasa berbeda bagi Jaka. Ruang pelatihan khusus di lereng api tertutup dengan rapat. Dinding batu hitam dipenuhi retakan halus yang terus mengeluarkan panas secara konstan. Lantai batu memancarkan cahaya merah redup dari aliran energi api di bawahnya yang mengalir layaknya pembuluh darah. Udara di ruangan itu berat dan hangat. Setiap tarikan nafas membawa sensasi panas yang langsung menyentuh paru-paru. Energi api yang terkonsentrasi berputar perlahan di seluruh ruangan, menekan tubuh dari segala arah, namun juga memberikan stimulasi yang memperkuat sel-sel fisik. Jaka berdiri tegak di tengah ruangan yang sunyi. Kedua kakinya menapak kokoh, tubuhnya sedikit condong ke depan untuk menjaga pusat gravitasi. Di atas telapak tangan kanannya, pusaran api biru berputar stabil. Api itu tidak liar, tidak melonjak-lonjak secara tidak beraturan, hanya berputar dengan kecepatan konstan yang membelah udara. Hal itu menandakan kendali saraf dan energi yang presisi. Otot lengannya tidak tegang. Keringat tipis mengalir dari pelipisnya melewati garis rahang, namun ritme nafasnya tetap teratur dan dalam. Api biru itu berubah bentuk secara mendadak. Dalam satu tarikan nafas, pusaran itu memanjang layaknya bilah pedang yang bergetar dengan frekuensi tinggi, kemudian menyusut kembali menjadi bola yang padat. Detik berikutnya, api itu berdenyut tajam dengan warna yang menguat, lalu meredup menjadi nyala kecil yang stabil di ujung jari. Setiap perubahan bentuk terjadi tanpa ledakan yang tidak perlu, hanya suara desis energi murni yang beradu dengan udara panas ruangan. Jaka menurunkan sedikit tangannya, matanya fokus mengamati sisa panderan api itu. Ia mengatur aliran energi dari dalam inti sel tubuhnya, memadukan panas internal dengan kendali mental yang sudah biasa selama bertahun-tahun melalui berbagai pertempuran. Setiap perubahan bentuk api adalah hasil perhitungan energi dan pengalaman panjang, bukanlah hasil dari emosi yang meledak-ledak. Pintu besar dari sisi ruangan bergeser perlahan secara horizontal. Suara gesekan antara permukaan batu terdengar berat dan bergema di kedalaman ruangan. Beberapa tetua ponik masuk dengan langkah yang sangat tenang. Jubah mereka yang terbuat dari kain sutra merah tua dihiasi dengan pola emas gelap yang menggambarkan pergerakan api.
Aura emas yang memancar dari tubuh mereka terasa sangat stabil, tidak menekan secara paksa, namun jelas memiliki densitas energi yang tinggi. Masing-masing tetua membawa bungkusan kain merah gelap yang diikat dengan tali serat yang kuat. Api biru di tangan Jaka perlahan padam, menyisakan sedikit uap di udara. Ia menurunkan tangannya dan berdiri tegak dengan sikap sempurna, lalu memberikan hormat singkat dengan anggukan kepala yang tegas. Tetua pertama melangkah maju ke arah Jaka. Tangannya membuka bungkusan kain dengan gerakan perlahan dan terukur agar tidak merusak isinya. Kain merah gelap itu terbuka, memperlihatkan sebuah perangkat pelindung tubuh. Sisik-sisik hitam dengan gradasi keemasan tersusun rapat dan tumpang tindih secara ergonomis. Dengan garis merah menyala di sela-sela setiap sisik, cahaya samar muncul secara periodik setiap kali sisik itu terkena pantulan cahaya dari dinding ruangan. Tetua pertama memecah keheningan dengan suara yang berwibawa. Satu lagi, ini adalah baju pelindung api iblis. Perangkat ini dibuat dari sisik ponik tua yang telah melalui proses penyembuhan dan pengerasan selama ratusan tahun di dalam kawah inti. Ia akan melindungimu dengan energi kontaminasi iblis yang bersifat korosif dan mampu menahan radiasi panas hingga di tingkat yang bisa melelehkan batu vulkanik secara instan. Jaka melangkah mendekat, matanya tidak lepas dari detail konstruksi baju tersebut. Teksturnya sangat luar biasa, seolah bajunya sendiri punya energi yang bisa melindungiku. Apakah material ini bisa beradaptasi dengan ekspansi energi api biruku? Sisik ponik bersiap organik anak muda. Ia akan mengambang dan menyusut mengikuti fluktuasi energimu. Tetua kedua maju selangkah untuk menggantikan posisi tetua pertama. Ia membawa sebuah gulungan kulit tua yang nampak sangat kering namun kuat. Permukaannya dipenuhi guratan halus dan simbol-simbol yang terukir sangat dalam ke dalam serat kulit. Tali pengikat yang terbuat dari serat ponik dilepas perlahan dengan satu tarikan. Saat gulungan itu terbuka sepenuhnya, sebuah cahaya hijau muda yang kontras dengan warna ruangan tiba-tiba menyala dari permukaannya. Tetua kedua menjelaskan fungsi benda tersebut. Ini adalah peta energi lembah. Alat ini tidak hanya menunjukkan koordinat geografis, tapi juga bisa menampilkan lokasi sumber energi positif yang bisa kau gunakan untuk memulihkan diri. Ini juga menunjukkan daerah berbahaya dengan tingkat energi kontaminasi tinggi, dan bahkan jejak tanda tangan energi dari makhluk kuat yang pernah melintasi jalur tersebut. Cukup sentuhkan dengan energi apimu, maka ini akan menunjukkan informasi spesifik yang kau butuhkan. Jaka mengangkat tangan kanannya. Sebuah percikan api biru tipis muncul di ujung jarinya dengan suara mendesis. Ia menyentuhkan ujung jari itu ke permukaan peta yang bercahaya hijau. Cahaya peta bergetar hebat untuk sesaat, melakukan sinkronisasi dengan frekuensi energi Jaka, lalu merubah menjadi jauh lebih terang. Kemudian, Jaka mengamati pergerakan titik-titik tersebut tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Matanya bergerak cepat secara vertikal dan horizontal, mencatat posisi koordinat, perkiraan jarak tempuh, dan fluktuasi perubahan energi yang ditampilkan. Jalur tengah ini nampaknya memiliki dampak energi negatif yang paling padat. Tetua ketiga melangkah maju mendekati Jaka. Ia membawa sebuah kotak kecil yang terbuat dari logam berwarna kuning keemasan. Ini adalah pil penahan dahaga. Di lingkungan lembah iblis yang penuh dengan energi negatif, sistem metabolisme energimu akan mudah kehilangan pasokan energi api yang murni. Pil ini memiliki konsentrasi api murni yang akan membantumu menjaga keseimbangan energi internal dan menjaga kesadaranmu terserap oleh kekuatan kegelapan yang bersifat menghisap. Aku sangat menghargai semua bantuan ini. Great Lord akan menggunakan semuanya dengan baik-baik untuk menyelesaikan misi ini. Para tetua membalas anggukan Jaka satu persatu dengan ekspresi serius. Tanpa mengucapkan kata tambahan, mereka berbalik secara serempak dan melangkah keluar dari ruangan dengan gerakan yang sangat disiplin. Pintu batu besar di belakang mereka kembali menutup, memisahkan Jaka dari dunia luar. Ruangan kembali sunyi.
hanya diisi oleh desis energi api yang merambat dari dinding dan lantai batu. Jaka berdiri mematung di tengah ruangan selama beberapa detik. Ia menghembuskan napas panjang untuk melepaskan sisa ketegangan, membuat bahunya turun sedikit, namun tetap dalam posisi siaga. Sudah sekian lama, saatnya kalian semuanya keluar. Pusaran energi mendadak muncul di depan Jaka, menyedot udara panas di sekitarnya. Getaran energi menyebar ke seluruh fondasi ruangan hingga menyebabkan debu kristal jatuh dari langit-langit. Cahaya biru muda muncul di udara, berputar dengan kecepatan tinggi secara vertikal, lalu secara perlahan membentuk siluet tubuh manusia. Sosok itu menatap Jaka dengan tatapan yang dalam dan mulai berbicara dengan suara yang jernih. Akhirnya aku sudah menunggumu, Master Boy. Semoga perjalanan kita kali ini lancar dan berhasil melewati rintangan di lembah itu. Kehadiranmu sangat penting, Yu. Kita akan menghadapi banyak tekanan energi yang mungkin bisa mengacaukan fokusku. Pastikan aliran energi di sekitarku tetap stabil saat aku sedang bertarung. Dan satu lagi, jangan panggil aku dengan sebutan Boy. Aku akan memastikan hal itu menjadi prioritas utamaku, Master Boy. Maksudku tidak pakai Boy. Tiba-tiba, di sudut ruangan yang paling gelap, bayangan hitam mulai mengental dan memadat dengan sendirinya. Udara di sekitar area tersebut mendadak menjadi lebih berat dan dingin, kontras dengan suhu ruangan yang panas. Bayangan itu membesar dengan cepat, lalu membentuk sosok pria dengan postur tinggi dan tegap. Uta berdiri tegak di tempatnya dan menganggukkan kepala ke arah Jaka dengan sikap hormat namun kaku. Halo Tuan Jaka. Wah, lama sekali tidak bertemu. Wah, kemana lagi kita kali ini? Kita berada di lembah iblis. Aku mengandalkan pengalaman tempurmu, Uta. Tetap waspada sepanjang perjalanan dan jangan biarkan emosimu mengambil alih saat menghadapi provokasi iblis. Siap, Tuan. Aku akan berada di garis depan saat dibutuhkan untuk menghancurkan apa saja. Yaudah, Subali, kalian bisa bersiap. Aku akan memanggil kalian ketika situasi memerlukan. Sendikut dawuh, Toro. Udara di ruangan itu mendesis keras, menciptakan suara seperti ribuan jarum yang jatuh. Suara bisikan-bisikan halus muncul dari segala arah dinding batu. Dua bayangan hitam berukuran kecil muncul sebentar di udara, menampakkan bentuk tubuh yang ramping dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak terduga sebelum akhirnya menghilang lagi. Jaka berbicara dengan suara rendah, namun dengan nada tegas yang tidak bisa dibantah. Kalian berdua, pantau setiap gerakan kecil apapun di sekitar rute perjalanan kita. Jangan biarkan bahaya datang tanpa kita ketahui terlebih dahulu. Kedua bayangan yang tadinya sempat terlihat mengangguk singkat secara bersamaan. Tubuh transparan mereka memudar sepenuhnya dan menghilang ke dalam frekuensi yang berbeda. Angin sejuk melintas sebentar di tengah ruangan panas itu. Lalu, kondisi atmosfer ruangan kembali stabil. Jaka menundukkan kepalanya sedikit, memejamkan matanya dan berbisik ke dalam kesadarannya sendiri. Polak, persiapkan dirimu. Aku akan memanggilmu hanya ketika kita menghadapi bahaya yang sangat besar yang tidak bisa ditangani oleh yang lain. Istirahatlah dengan baik dan bersiap. Baik, tuanku. Aku menunggu perintah. Sebuah getaran halus dan berat muncul jauh di dalam pusat kesadaran Jaka. Sebuah suara mendengung yang memiliki frekuensi rendah menjawab singkat sebagai tanda konfirmasi. Kemudian, pintu ruangan yang tadinya tertutup tiba-tiba bergeser terbuka kembali. Ponik muda, atau ia adalah sang pewaris Ponik, merupakan pemimpin dari kelompok sebelumnya, masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang terukur. Tangannya membawa sebuah kalung perak dan kristal api es di tengahnya yang berbentuk prisma. Ia kemudian menghentikan langkahnya tepat 3 meter di depan Jaka dan berbicara dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Aku datang ke sini bukan untuk memicu pertengkaran atau menentangmu lagi. Aku datang untuk memberikan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Ini adalah kalung deteksi bisi yang kuat. Perangkat ini dibuat dari kristal murni yang diambil langsung dari inti gunung api abadi.
Ini akan memberikan peringatan getaran jika kau menghadapi iblis dengan kekuatan di atas tingkat standar. Dan secara pasif, bisa meningkatkan kemampuan visualmu untuk melihat melalui tipuan ilusi mereka. Jaka menerima kalung itu dengan gerakan perlahan. Aku tidak menyangka kau akan memberikan sesuatu yang sangat berharga ini padaku. Terima kasih banyak atas dukungannya, saudaraku. Sebuah artefak yang hampir sama seperti yang diberikan oleh tetua. Aku masih akan mengawasi setiap hasil dari misimu melalui laporan para tetua. Tapi jauh di dalam hatiku, aku juga berharap kau berhasil. Bintang api jiwa sangat penting bagi kelangsungan klan Ponik kami. Dan jika memang ada orang yang memiliki kemampuan untuk membawanya kembali, maka mungkin itu adalah kau. Ia berbalik dengan cepat untuk meninggalkan ruangan. Namun tiba-tiba ia berhenti sejenak dan menolehkan kepalanya kembali ke arah Jaka. Jangan berani mati di lembah itu, karena jika kau mati dengan cara yang konyol, kau harus mati di tanganku jika perlu. Tenang saja, Great Lord ini tidak akan mudah mati hanya karena beberapa iblis lembah. Aku akan kembali ke sini dengan membawa kemenangan besar untuk kita semua. Ponik muda itu keluar dari ruangan tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Pintu batu besar itu kembali tertutup dengan dentuman yang mengakhiri semua interaksi. Jaka segera mengenakan baju pelindung api iblis. Lalu ia membuka kembali peta energi lembah yang masih aktif. Jaka berkata dengan suara tegas yang bergema di seluruh ruangan. Siapakah yang bilang manusia tidak bisa melakukan hal besar di tanah para Ponik? Kita akan buktikan bahwa kita bisa melakukan melebihi ekspektasi manapun. Ayo berangkat sekarang juga. Api besar berwarna biru bercampur emas menyala dengan hebat, menelan seluruh tubuh Jaka, Yu, dan Uta. Energi panas melonjak hingga memenuhi seluruh ruangan, menciptakan tekanan udara yang luar biasa. Jaka berdiri di depan gerbang bersama Yu dan Uta. Tubuh Jaka sudah menggunakan baju pelindung dengan sisiknya yang berkilau gelap. Sisik hitam kemasan itu memantulkan cahaya samar dari lingkungan sekitar dengan cara yang sangat efisien. Langkah kaki yang berat dan teratur terdengar mendekat dari arah jalan setapak berbatu di belakang mereka. Ketua tertinggi muncul dari balik bayangan. Rambut putih panjangnya kontras dengan jubah merahnya. Wajahnya tenang namun memancarkan otoritas yang tegas. Semoga kekuatan leluhur Ponik menyertaimu. Ingatlah, bukan hanya kekuatan yang akan membawamu kemenangan, tapi juga kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kau ambil. Lembah itu akan mencoba memanipulasi logikamu. Tetaplah pada tujuan awal, anak muda. Kami tidak akan mengecewakan tetua. Sampai jumpa lagi, tetua. Apakah ada pesan khusus mengenai mekanisme pengunci di sisi luar nanti, tetua? Lindungi saja satu sama lain. Jangan memaksakan langkah jika situasi tidak memungkinkan. Lakukan semaumu untuk keselamatan dirimu sendiri. Master Boy, maksudku Master, aku rasa kita sudah siap. Aku setuju dengan Senior Yu. Mari kita lakukan, Tuan. Hehehe. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, tetua. Tetua tertinggi melangkah mundur satu langkah untuk memberikan ruang. Tangannya yang dipenuhi urat menonjol diangkat, lalu ditempelkan dengan kuat ke permukaan batu di samping gerbang yang memiliki lekukan khusus. Energi panas dengan jumlahnya yang besar mengalir dari telapak tangannya, mengaktifkan sirkuit kuno di dalam batu. Suara gesekan batu yang sangat masif terdengar saat gerbang rahasia itu mulai bergeser. Jaka menoleh ke belakang sejenak, melihat puncak gunung api abadi untuk terakhir kalinya sebelum misi dimulai. Lalu, ia melangkah masuk lebih dulu ke dalam kegelapan lorong. Yu dan Uta segera mengikuti dari belakang dengan formasi perlindungan. Selama berjalan dalam kesunyian lorong, Jaka berbicara dengan suara yang dipelankan agar tidak bergema berlebihan. Jalur ini jarang digunakan, energinya cukup stabil, tapi terasa berbeda dari jalur utama. Ini sepertinya jalur lama yang hanya diketahui oleh Dewan Tetua. Banyak yang tidak tahu jalur ini masih aktif
dan memiliki struktur yang kokoh. Lihat, sama persis seperti di peta, Tuan. Alirannya energinya juga cukup tenang. Tidak ada tanda-tanda gangguan dari pihak luar untuk saat ini, Master. Sejauh ini aman sih. Setelah berjalan cukup lama menelusuri lorong yang menurun, mereka akhirnya tiba pada sebuah celah terbuka yang menyilaukan mata. Mereka keluar ke sebuah padang terbuka yang luas. Daun-daun berwarna hijau pekat, tanahnya terasa lembab dan dipenuhi oleh lapisan lumut yang tebal. Namun, suasana tenang itu tidak bertahan lama. Angin yang bertiup dari arah barat membawa aroma belerang dan pembusukan. Udara perlahan menjadi menyengat di tenggorokan. Kabut asap abu-abu mulai muncul dari balik celah pohonan dan mulai menyelimuti pandangan mereka secara bertahap. Yu, Uta. Siap, Master Boy. Maaf, maksudku Master saja. Hehehe, siap, tuanku. Sudah saatnya kita bermain.